waktunya sudah habis. Silakan teman-teman fokus lagi, kembali lagi. Kita akan lanjutkan ke materi yang pertama, yaitu tentang epidemiologi penyakit tular vektor yang akan disampaikan oleh Bapak Arda Dinata. Beliau adalah ahli counseling S2 dari UGM. Bahkan nanti teman-teman boleh diskusi atau men-sharing yang tertarik dengan materi yang akan disampaikan. Kepada Pak Arda, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Neneng atas kesempatannya. Saya diamanai untuk kita mengingat kembali terkait apa tadi? Epidemiologi penyakit tular vektor, ya. Baik, ini ada yang sudah kenal saya sebelumnya? Belum ya, makanya harus kenalan dulu. Saya Arda Dinata, kebetulan saya alumni HKL Kutamaya Bandung dulu ya. Kalau di Sumedang tuh ada Jalan Kutamaya ya, itu jalan kesehatan, karena di situ ada tokoh kesehatan Lukman Hakim dulu ya, Bapak Lukman. Dan dulu saya waktu praktek juga di daerah Sumedang juga, jadi paling nggak Bandung Sumedang 3 tahun terlewati karena saya lahir di Indramayu, jadi kadang-kadang lewat Sumedang, kadang lewat Subang gitu ya, gitu. Kebetulan saya di sini mulai 2005 kalau nggak salah, jadi alhamdulillah udah lama ya. Dan saya harap ini kesempatan kita untuk berbagi kembali ya, dengan waktu yang singkat ini, semoga bisa dimaksimalkan teman-teman semua. Kita diskusi saja, sharing saja ya. Baik, saya ini sebenarnya yang zoonosis nanti bonus ya, daripada saya harus membuang slide yang sudah saya bikin. Jadi nanti kalau ada waktu saya kasih sampaikan. Dan ini adalah buku saya, teman-teman. Ini sebenarnya catatan ya. Jadi saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa menulis itu adalah sesuatu yang harus dirutinkan, dan itu tidak ada ruginya ya. Saya terus terang menulis karena aku butuh dari zaman mahasiswa, orang rantau gitu ya, kekurangan kiriman dari orang tua itu sangat mungkin dialami ya. Ini ada yang di luar Sumedang? Sumedang semua? Ada yang sudah bekerja? Ada. Nah, berarti nanti diskusinya semoga bisa lebih asik lagi ya. Jadi 2 buku ini, jadi biasakan teman-teman mengalami sesuatu, entah itu di pelajaran kuliah atau nanti sudah kerja, itu kita tuliskan ya. Jadi nulis itu sebenarnya memajukan atau mengungkapkan permasalahan yang kita sendiri alami, bisa hasil pengamatan atau hasil diskusi dengan dosen dan lain sebagainya, dan kita tambahi dengan keilmuan kita gitu ya. Sudah aja itu aja, karena tulisan itu cuma 3, pembuka, isi, penutup. Nah ini seninya di situ nanti ya. Apakah panjang pembukanya atau isinya sebagainya, itu sebenarnya itu ya. Yang selanjutnya ini, tangan saya berminyak ya. Dan ini saya mengelola 3 web, nanti silakan teman-teman bisa berkunjung ya. Ini yang pertama yang di bawah, insanitarian.com, ini khusus tentang kesehatan ya.
Jadi saya biasa berbagi ketika ada alumni, kebetulan saya sebelum PNS juga saya mengajar, jadi termasuk di Sumedang tuh banyak alumni counseling saya juga di rumah sakit dan di dinas itu ada. Jadi ketika ada masalah tuh wajar ya Pak ya, mahasiswa tuh walaupun udah lulus, kalau kita kedekatannya kuat biasanya menyampaikan sesuatu, dan saya daripada ada yang nanya lagi dan yang nanya lagi, akhirnya saya ditulis gitu ya. Jadi silakan berkunjung di insanitarian.com. Kalau yang kedua ini produktif menulis, khusus tentang tiap menulis gitu ya. Yang saya pelajari, yang saya lakukan, saya sharing di situ. Silakan. Insya Allah kalau yang bisa mempraktekkan ini, menulis bukan sesuatu hal yang sulit ya. Dan yang paling atas itu blog saya sendiri, itu catatan harian yang coba saya tambahkan hikmah gitu. Jadi sebenarnya tulisan kalau walaupun sepele, tapi kita tambah nilai plus, itu akan lebih menarik gitu ya. Oke, selanjutnya Ibu. Nah, bicara surveilan, tadi walaupun kita epidemiologi, itu payungnya nanti ujungnya surveilan juga kita ya. Teman-teman udah dapat materinya di perkuliahan? Sudah kan? Nah, sebenarnya apa kata kunci dari surveilan yang harus kita pegang? Ada yang tahu? Kalau dari pengertian ini kan pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistematik dan terus-menerus. Kalau salah satu poin ini hilang, itu bukan surveilan. Contoh, misalnya teman-teman ngedata cuma sekali, bukan, itu cuma pendataan saja. Surveilan itu ada rentang waktunya, jadi ada waktunya. Makanya nanti ada kata kunci ketika kita belajar epidemiologi itu apa? Ada 3 poin. Ada yang tahu? Bicara epidemiologi itu pasti bicara apa? Manusia, tempat, waktu. Ya, ingat-ingat ini akan melekat dan menurut saya singkat, ringan, tapi ini sangat esensinya, sangat mengilhami terkait kalau kita belajar epidemiologi apapun itu ujungnya ya. Karena nanti di tular vektor ini kita kan macam-macam yang akan kita coba bahas gitu ya. Jadi kalau nggak ada salah satu, bukan survei untuk namanya. Terus yang kedua yang harus dicatat juga, bisa diklik lagi. Nah, harus diinformasikan, didiseminasi. Apa itu diseminasi? Menginformasikan kepada kelompok tertentu atau individu, biar apa? Kalau kita dikasih informasi biar apa? Biar tahu. Kalau sudah tahu, keinginan kita sebagai seorang program misalnya apa? Apakah sekedar tahu? Sekarang di masyarakat yang pengetahuan tingginya banyak, tapi yang kita harapkan ada lagi, selain tahu, dia juga mengerti, terus melakukan apa yang ingin kita sampaikan gitu. Jadi kalau hasil surveilan teman-teman lakukan itu tidak diinformasikan secara cepat, tepat kepada sasaran, itu tidak termasuk surveilan. Hanya kayak model saya sekarang, hanya mengajarkan, hanya menyampaikan gitu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ya ini pasti dua hal ini akan ujungnya nanti kita akan ada manfaat yang bisa kita sampaikan, kita ambil gitu ya. Lagi-lagi teman-teman yang sudah bekerja, sudah pegang program, teman-teman yang alumni juga nanti yang akan bekerja, itu harus jadi sesuatu yang pegangan teman-teman gitu ya. Jadi Pak, surveilan itu harus bisa dimanfaatkan untuk apa? Bisa, pasti kan terkait surveilan itu biasanya apa? Masalah apa? Penyakit ya, penyakit di masyarakat. Teman-teman program tuh sebenarnya pengen ada masalah penyakit atau enggak? Enggak kan? Nah, dengan adanya surveilan, teman-teman program tuh dia bisa mengkomunikasikan kepada pengambil kebijakan ya. Kalau level Puskesmas misalnya kepala Puskesmas gitu ya di dinas, dan itu harus diinformasikan gitu ya, disampaikan, dan jangan sampai
teman-teman sudah capek mendata dan lain sebagainya, sudah diolah, dianalisis juga gitu ya, tapi tidak disampaikan sehingga kemanfaatannya akan berkurang gitu ya. Baik, untuk selanjutnya ini kita akan coba saya kira ini hanya pengertian, bisa dilihat Ibu Neneng. Cuma saya ingin menyampaikan itu yang ditandai merah itu adalah titik poin ya teman-teman. Jadi ketika kita bicara epidemiologi itu di situ ada kata kunci frekuensi, distribusi, dan faktor-faktor yang menyebabkan penyakit tertentu. Saya sengaja ambil poin-poinnya biar teman-teman lebih mengingat gitu ya, lebih gampang untuk mengingatnya gitu. Jadi kalau frekuensi itu apa? Teman-teman pernah main dadu kan? Dialungkan gitunya, turun, keluar 5, terus dialungkan lagi 3, 5, ternyata frekuensi yang banyak keluarnya adalah angka 5 misalnya. Berarti frekuensi itu adalah apa? Ya, tapi dia dalam satuan waktu ya. Ingat, jadi batasannya ada waktunya, tidak sembarangan. Jadi udah ada batasan. Terus distribusi ya. Laki-laki, perempuan gitu ya. Sudah bekerja, belum bekerja. Artinya apa? Kita bicara ideologi itu berarti ada pengelompokan ya. Pengelompokan dalam rangka nanti untuk terkait keinginan kita terhadap penyelesaian masalah penyakit tertentu gitu ya. Sedangkan penyakit tular vektor saya kira udah umum, bisa lanjut Ibu ini. Jadi terus lanjut saja, ini nanti bisa teman-teman baca, tinggal kita gabungkan ya. Nah, saya ingin menekankan ini beberapa resiko ya, faktor yang mempengaruhi penyakit tular vektor. Teman-teman merasakan nggak sih kenapa sekarang penyakit demam berdarah sering timbul gitu ya? Hampir tiap tahun ada aja. Sumedang malah sekarang masuk ya Pak. Aduh, Jawa Barat ini mendominasi ini. Kota Kabupaten Bandung, Kota Bandung ini, termasuk Sumedang gitu ya. Itu kenapa kira-kira menurut teman-teman? Apakah dari 5 item ini merasa di daerah Sumedang juga ternyata ada hal yang mungkin belum tergarap secara maksimal gitu ya? Saya berharap teman-teman sambil melihat, sambil mendengar, sambil membayangkan kondisional di wilayah teman-teman semua ya. Kita lihat yang pertama, perubahan lingkungan fisik ya. Kalau di Sumedang pertambangan ada? Galian ada ya. dan itu ada yang sudah ngambil atau kakak kelas mungkin yang ngambil terkait penelitian eks galian gunung gitunya, tanah gunung terhadap perubahan lingkungan dan penyebaran penyakit vektor gitu ya. Itu sesuatu yang memang ada hubungannya, ada korelasinya gitu. Dan ini secara dasar memang kita sampaikan ya, apapun kegiatan manusia yang merubah lingkungan itu akan berdampak terhadap habitat yang ada di lingkungan tersebut gitu ya. Jadi pertambangan, industri apalagi, nah ini pembangunan perumahan. Saya lihat Sumedang beda dengan Sumedang yang dulu. Saya tuh merasa tentram ketika lewat daerah Sumedang. Karena apa? Saya lihat di sisi jalan itu airnya jernih banget gitu. Saya bilang, aduh itu kalau ditanam ikan itu kayaknya hidup deh ikan. Nah sekarang dengan banyak pembangunan perumahan dan drainase yang tidak maksimal, ya kita bisa lihat kondisinya sekarang gitu ya. Jadi jangan salahkan siapa-siapa ya. Kita lihat kondisinya kenapa ini bisa terjadi gitu ya. Sehingga nyambung ke yang nomor 2 itu, maka kita berharap adanya sistem perpipaan itu untuk mengurangi sebenarnya. Karena bicara vektor, bicara nyamuk ya, khususnya nyamuk, itu tidak dia akan terkait dengan namanya air ya.
Kenapa sistem perpipaan ini kita harapkan dilakukan, ya? Dengan harapan kalau Sumedang itu sebenarnya hampir dominan ini ya mata air kan, ya dia pakai pipa kan. Tapi yang saya sayangkan nyampe ke rumah dia ditampung juga, tuh enggak? Ya. Padahal kalau teman-teman lihat kebijakan sekarang tuh kalau teman-teman ke hotel, nginep di hotel itu sudah tidak ada bakman. Karena itu jadi breeding tempat perindukan gitu. Mau tidak mau walaupun ada air sedikit itu yang bisa hidup di situ gitu. Makanya adanya sistem perpipaan gitu ya. Cuman kan lagi-lagi dengan budaya masyarakat. Nah, ini yang harus kita korelasikan ya, harus kita pendekatannya lebih ke budayanya harus dimaksimalkan. Tujuan kita tersampaikan, mereka mau menerima dengan konsekuensi kalau ini tidak tetap dilakukan ada tempat penampungan, maka itu jadi tempat perlindungan nyamuk dan lain sebagainya. Dengan pendekatan seperti itu saya yakin mereka akan terbuka. Oh iya ya, ngapain kita capek-capek nampung air, ujung-ujungnya keluarga kita terhisap nyamuk gitu, tersebar oleh penyakit tertentu gitu ya. Terus yang ketiga, ini tadi nyambung, sistem drainase sangat berpengaruh juga, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sistem pengolahan sampah ya. Ya, dua mata uang lah, air, sampah. Kalau ilmu Kesmas tuh nggak akan jauh dari permasalahan itu, sehingga kita harus tahu betul hakikat kenapa sih terjadinya sesuatu penyakit itu. Ya kita kacamatannya harus lihat ilmu lingkungan gitu ya, seperti apa. Dan yang terakhir ini penggunaan pestisida. Kenapa sekarang misalnya banyak di program pestisida yang digunakannya sudah dia tidak maksimal hasilnya gitu. Ini jangan-jangan ada kontribusi kita juga nih ya. Teman-teman ada yang di sini yang tidak pernah sama sekali pakai insektisida pengusir nyamuk? Ada? Ada? Nggak ada ya? Berarti merasa ya? Nah, dengan menggunakan itu teman-teman merasa berkontribusi ya terhadap nyamuk jadi kebal gitu ya dengan insektisida tertentu yang digunakan gitu. Ya karena memang pengaturan yang kurang pengawasan di kita ya seperti sekarang gitu ya. Sehingga salah satu proteksinya adalah dari masyarakatnya juga memaksimalkan usaha individunya gitu ya, dari program juga dilakukan ya. Mungkin fogging itu sangat membantu ketika itu fokus ya. Jadi foggingnya fokus betul-betul sesuai sasaran ya. Apa maksudnya sesuai sasaran? Teman-teman ingat tadi nonton film kan, siklus hidup nyamuk ya, dari apa? Telur, larva, suntik, pupa, terus nyamuk dewasa balik lagi ke telur. Nah, ketika fogging itu sasarannya apa? Nyamuk dewasa. Nah, sekarang coba teman-teman amati di masyarakat. Ketika melakukan fogging itu apakah dia dilakukan penyelidikan epidemiologinya enggak? Apakah di situ dominan jentik, pupa, atau nyamuk dewasa? Atau bahkan masih bertelur gitu ya? Nah ini, karena saya mengamati, nanti teman-teman udah keliling ke belum ya? Nanti bisa lihat. Jadi dari pupa ke nyamuk dewasa itu hitungan jam. Jadi misalnya sekarang teman-teman nanti lihat di insektarium ada yang udah jadi pupa. Nah nanti 1 jam kemudian tuh dia bisa udah jadi nyamuk dewasa gitu. Makanya ketika fogging dilakukan gitu ya, padahal di situ di daerah itu misalnya dominannya kondisinya banyaknya pupa gitu ya daripada nyamuk dewasanya, maka jangan heran. Kok sudah di fogging, ada masyarakat yang bilang gitu kan? Kok udah di fogging tapi nyamuk masih banyak saja gitu ya. Jadi fenomenanya seperti itu. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh. Selanjutnya, nah ini tujuan
jelas ini manfaatnya luar biasa teman-teman. Kenapa saya yakin kenapa Universitas 11 April ya, 11 April ini juga belajar ke sini, kita diskusi di sini. Materi ini penting. Coba aja kita lihat. Survei itu satu memprediksi dan mendeteksi dini. Ya. Jadi data itu ya sebagai pegangan teman-teman di program. Oh kira-kira kapan di puncaknya terjadinya kasus misalnya. Sehingga apa yang harus dilakukan sebelum dan sesudahnya. Itu data dari surveilan metodologi. Ini sangat bermanfaat gitu ya. Kalau yang kedua memonitor, mengevaluasi ini adalah satu rangkaian yang memang harus dilakukan dan itu ingin kita memperoleh itu gitu ya. Dan yang ketiga ini yang menurut saya karena di masyarakat ya di program itu masalah banyak ya. Tapi tangan terbatas, tenaga terbatas, waktu terbatas, dana terbatas. Sehingga kita harus menentukan yang namanya skala prioritas. Nah, dengan data surveilan dari banyaknya program penyakit yang ada misalnya di puskesmas atau di dinas, itu kita bisa menentukan prioritas. Jadi jangan serakah kita pengen menggarap semua tuh. Kita harus punya satu pilihan. Oh, untuk tahun anggaran depan saya prioritaskan misalnya pengendalian DBD, filariasis nanti di habis ini, gitu. Itu harus dilakukan dari mana? Dari pendataan survei epidemiologi ini. Ya. Terus yang selanjutnya ini monitoring juga ini sangat terkait dan ini yang kelima ini kalau misalnya teman-teman tidak sanggup untuk melakukan bisa join dengan teman universitas. Dengan teman-teman yang mau tugas akhir gitu. Tapi idenya disampaikan gitu seperti tadi ini nih di Sumedang ada pembangunan sering ada penggalian tanah gitu ya gunung ini setelah ini dampaknya seperti apa kita kaji gitu. Nah hasilnya kita sampaikan ke teman-teman program. Saya yakin teman-teman program sangat senang dengan aktivitas ini gitu ya. Untuk selanjutnya kita lihat ini terkait kegiatannya. Jadi ini saya rangkum tadi yang sudah disampaikan. Jadi surveilan epidemiologi itu pengumpulan data, tapi tadi ya waktunya terukur, batas waktunya juga jelas gitu ya. Terus ada pengolahan data, analisis dan interpretasi data, penyebaran informasi. Nah, yang menurut saya yang masih belum maksimal adalah penyebaran informasi dan analisisnya. Ya. Dan ini saya kira tugas teman-teman pendidikan nih, akademik, yang mahasiswa, menganalisis. Jadi nggak usah teman-teman data tuh sebenarnya sudah ada ya di teman-teman program. Kalau teman-teman bisa memaksimalkan, membantu menganalisisnya, itu bisa juga ya jadi tugas akhir seperti itu kan. Sangat-sangat mungkin gitu ya. Tinggal kita memaksimalkan analisisnya nih ya, dari beberapa faktor yang ada gitu ya. Kita potret gitu. Sehingga saya yakin teman-teman di program pun akan senang gitu ya dengan kegiatan yang dilakukan mahasiswa maupun akademik gitu ya. Terus yang selanjutnya yang pertama ini hasilnya adalah ini saya kira sama ya. Cuman saya ingin menekankan di sini adalah terkait yang tiga ya, menemukan merencanakan pemecahan masalah ya. Biasanya kan kita terkukung ketika ada masalah diam gitu ya. Padahal banyak sumber yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita kolaborasi gitu ya. Ini bagi teman-teman yang sudah bekerja, manfaatkan lain. Misalnya di Sumedang ada universitas. Jangan sungkan untuk karena yakin ini sumber-sumber ilmu gitu ya, kita datangi. Jadi kalau punya permasalahan jangan pendam sendiri. Belum di tiap organisasi profesi kita punya organisasi, ya, sehingga hidup gitu ya. Karena ini kan jangan sampai di masyarakat, dunia masyarakat dengan pendidikan ada jarak yang
tidak menyatu gitu ya. Padahal kalau dikolaborasikan, dikerjasamakan, itu saya yakin hasilnya luar biasa ya. Jadi jangan kalau ada masalah, jangan menganggap itu hanya masalah sendiri gitu ya. Pasti ada jalan keluar. Saya punya prinsip berjalan saja, nanti di tengah jalan itu pasti ketemu jalan. Ya, itu saya punya prinsip gitu. Jadi berjalan saja, nanti di tengah jalan, nanti di tengah jalan itu pasti ketemu jalan. Jadi ketika ada permasalahan, teman-teman nggak usah khawatir ya. Hadapi, yakin itu nanti ada bantuan. Karena bagi Muslim kan ya, masalah itu diapit dengan apa? Dua kemudahan, tuh, ya. Jadi gedean mana? Masalah apa? Kemudahan. Kemudahan. Ya. Jadi ingat ketika ada masalah itu jangan dipendam sendiri sehingga kita bisa cari solusi ke sumber-sumber yang bisa kita minta bantuan gitu ya. Sehingga dari itu kita bisa merencanakan ya, secara maksimal potretnya di wilayah kerja kita gitu. Ini bukan nanti teman-teman kalau sudah bekerja pasti ketika bicara epidemiologi itu wilayah kerja teman-teman gitu cakupannya ya. Kalau wilayah lain itu hanya sebagai referensi masukan buat kita gitu ya. Dan yang penting ini yang terakhir, berharap sih kalau surveinya jalan ya di program tuh bisa mengembangkan sistem. Jadi apalagi sekarang teknologi sudah dipermudahkan ya. Jadi kita bisa maksimalkan bikin sistem untuk pelaporan yang nggak harus datang dan lain sebagainya. Berarti kan harus ada petugas yang inputnya dan lain sebagainya. Ini next ya, tapi strateginya seperti itu yang harus sebenarnya harus kita lakukan ya. Ini yang nanti akan kita coba bahas ya teman-teman. Ada malaria, DBD, filariasis. Nah bicara vektornya, kalau malaria kita bisa lihat teman-teman, amati yang paling kanan yang vektornya ya. Kalau malaria itu dia khas hanya Anopheles grupnya ya, si vektornya. Kalau DBD dia Aedes aegypti, tapi coba kita lihat filariasis ya. Bisa Anopheles, Aedes, Fulek, Mansonia, Namigeres ya. Nah jadi udah gitu filariasis itu ketahuannya kapan? Kaki gajah itu sudah membesar, artinya dia sudah tahunan gitu ya. Makanya ada satu aja yang positif filariasis itu langsung biasanya ada pengobatan massal dan lain sebagainya. Karena ini dan kita lihat konsekuensinya, si filariasis ini vektornya luar biasa banyak ya nyamuknya. Dan kita bisa lihat ini nyamuknya ada di sekitar itu. Tadi kan udah nonton filmnya ya. Kita coba lihat satu-satu ya. Ini pengertian tadi, tinggal ujungnya kita ganti ya. Gampang belajar epidemiologi mah. Ya, ujungnya kita mau epidemiologi apa nih? Sekarang DBD. Ya tinggal tambahin dari pengertian. Itu ada frekuensi, distribusi, faktor risiko tentang apa? Terkait penyakit DBD gitu. Sama nanti malaria juga kayak gitu, filariasis juga kayak gitu. Nah, yang lebih pentingnya adalah setelah pengertian ini ya. Ini saya kira teman-teman sudah tahu ya, saya sekilas saja ini menyampaikan. Dan yang terakhir ini yang tadi saya bilang, di situ muncul Kabupaten Sumedang. Ya. Ini yang data terakhir yang saya dapat dari medsosnya Kementerian Kesehatan. Ya. Aduh, pas dilihat tuh, wah Jawa Barat semua gitu ya. Ya ini tugas kita ya teman-teman. Ini pasti ada sesuatu yang harus kita maksimalkan sehingga kasus ini tidak terulang kembali dan jadi beban pemerintah daerah gitu ya. Nah, bicara etiologi, ada yang tahu etiologi? Ilmu terkait apa? Hubungan sebab akibat ya, kausalitas ya. Terus apa lagi? Ya pokoknya mah sebab akibat kenapa terjadi ini pasti ada sebabnya gitu.
Nah sekarang kita lihat terkait DBD, kita lihat, oh virusnya dengue, terus genusnya virus, familinya Papiragae, terus melalui gigitan nyamuk, kuncinya gigitan nyamuk, gitu. Nah sekarang kita lihat, ternyata dia punya varian yang macam-macam si virusnya. Ada DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Ini adalah menunjukkan kekuatannya dia ya terhadap manusia. Nah sekarang saya ingin memperlihatkan ini teman-teman. Tadi di awal saya mempertanyakan kenapa DBD sering terjadi di masyarakat dan bahkan tiap tahun ada aja gitu ya. Kuncinya sebenarnya apa sih teman-teman? Tadi di depan saya bikin judul bukunya namanya Bersahabat dengan Nyamuk ya. Ya. Kalau bersahabat tuh seperti apa sih? Ini siapa namanya? Ini punya sahabat kan? Punya sahabat. Nah, bisa disebutkan salah satunya misalnya siapa? Satu aja, satu dulu. Oke, baik. Kalau gitu saya generalisasi aja. Kalau ketika kita punya sahabat, kita pasti tahu kan dia kebiasaan tidurnya kayak gimana, makannya kayak gimana, kan gitu paling enggak. Ketika misalnya beraktivitas seperti apa, sehingga kita bisa melakukan pendekatan secara lebih maksimal kan. Apalagi misalnya kalau kondisi misalnya lagi marah, wah si Anu mah kalau marah berarti harus diajak seperti ini nih gitu. Nah kenapa saya menyebutkan bersahabat dengan nyamuk? Berarti saya tuh pengen menginginkan masyarakat tuh ya, nyamuk itu kita tahu tadi di tanda petik sahabatnya itu adalah siklus hidupnya tadi. Kapan dia bertelur, di mana bertelur, banyaknya seperti apa gitu ya, tempat-tempatnya di mana gitu ya. Terus naik lagi, kalau sudah bertelur dia netas, apakah misalnya dari yang nempel di baju dicuci itu bisa netas juga atau enggak gitu ya. Informasi-informasi itulah yang kita sampaikan. Semakin maksimal informasi terkait siklus hidup nyamuk itu, maka saya yakin masyarakat bisa pendekatannya lebih maksimal gitu untuk penanganan. Dan satu hal lagi, di sini disebutkan pemberantasan sarang nyamuk. Jadi kuncinya nyamuk itu dia tidak pilih-pilih. Contoh, ini satu kampung nih ya, kata 1, 2, 3, 4. Ini RT 3 ini, 1, 2, 3 ini, dia kondisinya bersih. Pokoknya maksimal lah, tapi yang sebelah dia ada sumbernya. Nah kira-kira nyamuk bisa kesini nggak ke RT yang sangat bisa ya. Jadi kuncinya PSN itu bukan skala kecil gitu loh. Jadi kalau kita misalnya teman-teman wilayah kerjanya Puskesmas, karena bisa jadi misalnya ada 3 desa gitu ya, desa A, B dia udah maksimal tapi yang 3-nya belum maksimal, itu juga jangan tenang-tenang gitu ya. Karena apa? Yang 3 ini dia bisa main ke sini ya, yang desa B, desa A gitu ya, betul? Nah teman-teman dari Sumedang ke sini juga ya. Tadi istirahat nggak? Istirahat. Sebelum istirahat juga di Sumedang berhenti dulu kan? Nunggu teman-teman kumpul semua. Nah kira-kira kemungkinan ada nggak masuk nyamuk yang masuk ke bus? Ada ya. Dan teman-teman bisa amati kalau naik transportasi umum ya, itu kan trayek tertentu kan berhentinya sering gitu ya. Kontrol istilahnya ya. Nah saya sewaktu-waktu mau ke Bekasi, bus berhenti di kantor itu saya ikut turun gitu. Ternyata kan di situ apa? Ada perbaikan mobilnya gitu ya. Jadi ada divisi khusus gitu. Dan apa? Saya lihat dia punya ban bekas yang tidak terpakai dan lain sebagainya.
Di sebelahnya ada kebun, saya pura-pura aja diinjak-injak gitu. Kok baru-baru nyenggol aja udah gitu ya nyamuk. Nah bayangin, itu kan ada hitungan menit ya istirahat di situ. Kalau aktivitasnya begitu masuk dan dia berhenti di terminalnya banget. Jadi ini problematika yang realita gitu ya, yang harus kita sadari. Jadi pengendalian nyamuk itu tidak bisa sendiri, harus maksimal bareng-bareng. Ya. Apalagi yang namanya rumah ke rumah, nggak bisa. Ya. Jadi harus, kalau misalnya teman-teman targetnya wilayah kerja ya, walaupun misalnya tidak bisa sekaligus ya, makanya kita di program itu biasanya dimaksimalkan dengan pembentukan kader. Ya. Tapi ini juga dia harus dimaknai, kader ini dia lebih maksimal gitu ya. Tadi bersahabat dengan nyamuknya gitu. Itu baru dari sisi siklus itu ya. Terus yang kedua, tadi jumlah penduduk, mobilitas sudah ya. Nah, yang ketiga ini, pemeriksaan lengkap. Ini ada yang sudah kerja ya di puskesmas, di dinas, di rumah sakit. Di rumah sakit, terus ada yang di puskesmas. Di puskesmas. Saya pengen tahu kalau ada kasus DBD yang diperiksa siapa Mas? Pasiennya saja kah? Atau plus anggota keluarganya juga diperiksa? Darahnya diperiksa tuh. Misalnya ada 5 orang yang kena 1 A gitu. Ini diambil periksa darah juga. Yang lainnya diambil. Di Sumedang seperti itu programnya. Enggak, kalau memang betul, maksud saya itu luar biasa ya. Itu harus kita acungi jempol bahwa itu harusnya yang harus dilakukan ya. Karena apa? Hasil penelitian yang sudah teman-teman lokal lakukan, kita menemukan yang namanya bahwa yang kenanya misalnya di anggota keluarga itu ada 5 ya. Yang kenanya anak pertama. Nah selama ini kan yang banyaknya paling yang datang ke rumah sakit, puskesmas itu yang diperiksa darahnya paling yang pasiennya. Paling yang ininya penyelidikan epidemiologinya aja yang kita lihat kondisi rumahnya dan sebagainya. Padahal teman-teman, dari sekian yang kita lakukan, dari anggota keluarga yang lain itu ternyata ada yang juga yang positif, ada virus dinginnya itu. Ya. Nah masalahnya dia pulang nih kan sehat, dinyatakan sehat. Ya. Terus waktu PE kita menemukan bahwa di situ positif nyamuk Aedes-nya, gitu. Nah kira-kira kebayang nggak secara ilmu kesehatan masyarakat kita? Kalau kondisi seperti itu, wajar nggak kalau nanti ada lagi penyebaran penyakit DBD? Wajar, ya. Ini yang selalu saya ketika ada teman-teman kunjungan ini saya sampaikan, karena apa? Ya mungkin ujungnya nanti terkait pendanaan ya. Ya ini nanti teman-teman anggota DPR kan yang bisa memikirkan ini ya, bahwa kalau ingin menyelesaikan masalah DBD misalnya, untuk pemeriksaan itu tidak hanya si pasiennya, tapi juga anggota keluarga yang terdekat lah minimal ya, satu tinggal di situ ya. Sambil kita PE juga penyelidikan epidemiologi, karena kita menemukan udah nyamuknya positif, kondisi lingkungannya juga banyak berdimpish gitu ya, juga tadi tidak hanya si pasien yang positif ternyata. Karena apa? Mungkin saja waktu itu dia kondisinya masih fit tuh yang positif selain pasien itu, ya. Sehingga dia tidak merasakan gangguan kesehatan gitu. Padahal dia ketika nyamuk besoknya gitu atau lusanya dan seterusnya dia mengisap darah yang positif, maka bisa penyebarannya bisa terjadi lagi gitu ya. Jadi itu ya. Saya sih berharap kalau bisa dilakukan luar biasa ya, lebih maksimal. Terus kita lanjutkan. Nah, ini kita bicara malaria. Ada yang pernah baca di Pikiran Rakyat? Saya menulis 5 artikel. Ini tahun berapa ya saya lupa lagi. Terkait hari malaria atau hari nyamuk. 5 artikel terkait tentang malaria semua dan alhamdulillah dimuat semua. Ya, saya edukasi ya tadi, saya
ada informasi gitu ya, ada pengalaman, ada ilmu di kuliahan juga gitu ya. Kan sayang kalau kita nggak sampaikan gitu. Saya tulis terkait konsep-konsep bersahabat dengan malaria ya. Dan ini masuk dalam salah satu bab yang tadi bersahabat dengan nyamuk ya. Jadi sama ya, bicara epidemiologi malaria, kata kuncinya frekuensi, distribusi, sama faktor resiko. Jadi ingat itu aja kalau kita belajar ya. Tidak hanya tular vektor, epidemiologi apapun nanti akan terkait dengan itu gitu ya. Oke. Ini perkembangan saya kira bisa dibaca ya. Nah ini penyebabnya ya teman-teman. Kalau tadi virus, ini plasmodium. Kalau malaria macam-macamnya, vektornya Anopheles. Nanti bisa teman-teman baca. Ini data terakhir yang dari Kemenkes saya coba sampaikan. Terus, nah saya ingin melihat ini. Ini nanti praktek nangkap nyamuk malam. Oh enggak. Oh, filter aja. Ya, baik. Ya. Oke. Nah, ini teman-teman, kenapa saya nanyakan? Ini data ini kelompok umur, ya, kecenderungan prevalensi ini didapat tuh dari aktivitas tadi di awal, surveillance epidemiologi terkait penyakit malaria. Ketika data itu sudah kita dapatkan, kita bisa memberi angka informasi seperti ini. Sehingga kalau kayak gini kan kita lebih tepat sasaran kan dalam pengendaliannya. Betul apa enggak? Ya, itulah sebenarnya salah satu yang paling sepele gitu ya, paling minimal kita dapatkan ya. Terus, nah ini juga malaria ya. Kalau tadi Aedes ada di mana? Kebanyakan dominannya. Nah, dia ada di dalam rumah, luar rumah, TTU gitu ya, aktivitas manusia gitu ya. Tapi kalau malaria, ini kita bisa potret teman-teman. Jangan anggap bahwa malaria itu ada di daerah pantai doang. Ya. Di Sumedang ada? Nah kita lihat, Sumedang itu daerah apa sih? Pesawahan ada, bukit ada, gunung ada, betul? Nah ini data ini teman-teman, ini saya sengaja rangkum untuk memudahkan. Ini didapat dari kalau kami ketika survei ke lapangan tuh kita dari jam 6 sore sampai 6 pagi, sehingga kita tahu jam mana aja nih aktivitas nyamuk menggigit dan jenisnya apa, ketahuan seperti ini. Terus apa restingnya juga kita lihat ya. Di mana aja sih, di pohon, di pesawahan di mana gitu ya, di bukit di mana gitu. Dan inilah data-data inilah yang bisa jadi pegangan teman-teman. Kalau untuk belajarnya, mungkin ada yang pernah dengar survei vektora, itu teman-teman bisa searching. Sebenarnya Sumedang juga sudah terdaftar. Yang dominan tuh di daerah Sumedang apa saja jenisnya. Jadi kita bisa memanfaatkan data yang ada lah ya, secara nggak harus kita melakukan, sehingga kita ada pegangan. Karena untuk belajar identifikasi ini saya sendiri sampai apalagi mata saya udah nggak kuat. Dia kan kalau identifikasi kuncinya apa teman-teman? Genera aja lah, jangan spesies. Belajar entomologi ini ada? Atau vektor? Dapat nggak? Nah, ya ini hanya menyampaikan. Kalau untuk identifikasi genera nyamuk, biasanya saya pakai tangan. Kalau nyamuk tuh bagian nyamuk dibagi berapa bagian secara ini? Bagian atas apa? Kepala, abdomen, baru kakinya ya. Nah, di kepala tuh ada yang namanya, yang paling tengah apa namanya? Nanti pasti dikasih ada ya, dikasih ya. Nanti lebih detail lagi. Ada trombosis.
yang ngisap. Terus di samping kiri kanannya itu namanya palpi. Jadi kalau saya mengingatnya untuk memudahkannya pakai tangan, ya. Nanti materinya detailnya nanti habis sesi saya akan disampaikan. Itu terkait identifikasi. Jadi memang ada ilmu tersendiri, tapi minimal kita dengan ada data ini kita lebih berbahagia. Jadi lebih tahu. Gitu. Oh, kalau di pegunungan jenis malarianya ini, di perbukitan, di sawah seperti apa, ya. Terus, nah ini nyambung dengan tadi yang sudah saya sampaikan. Dengan kita melakukan penangkapan dari jam 6 pagi, jam 6 sore sampai jam 6 pagi, itu kita tahu jam-jam produktif nyamuk mengisap itu seperti apa, jenisnya apa. Kira-kira tujuannya untuk apa? Kalau dari sisi ilmu kesehatan masyarakat, dengan mengetahui ini kebiasaan. Ya, tadi kan bersahabat tuh kita tahu kebiasaan. Kalau nyamuk malaria kebiasaannya seperti ini, tujuannya kira-kira apa? Ujungnya kan tadi untuk pengendaliannya biar maksimal, kan? Contoh misalnya yang banyak baru sampai jam 6 sore, jam 7 ke bawah aktif-aktifnya gitu ya. Sehingga apa? Orang yang beraktivitas di jam tersebut ya nanti diseminasinya, menyampaikan informasi ke masyarakatnya, itu apa yang harus dilakukan? Ada proteksi diri, karena kalau tidak maka dia punya konsekuensi, punya kecenderungan dia akan tersebar kena gigitan malaria gitu. Data ini penting ya, sama dengan DBD juga. Kalau kita punya datanya, kita bisa lebih maksimal menginformasikan ke masyarakatnya. Ya, oke. Selanjutnya ini yang terakhir, filariasis kaki gajah sama ya. Kata kuncinya harus ingat ada frekuensi, distribusi, sama faktor resikonya. Ya. Apalagi kalau epidemiologi kita mengenal segitiga juga ya, itu pasti melekat. Selain tadi 3 yang di depan apa? Manusia, tempat, sama waktu gitu ya. Jadi nggak tahu nih, luar biasa nih, 3 semua itu nih. Jadi kita pada ini kalau ujian mengingatnya, kalau saya dulu ujian tuh senengnya esai, sehingga apa yang ada dalam pikiran saya bisa tersampaikan gitu, daripada harus memilih. Udah, wah lacur, kalau salah udah salah gitu ya. Di Sumedang ada kasusnya? Ada Pak? Belum ya? Nah, tapi tetangganya ada ya. Nah ini yang dikhawatirkan tadi saya ingatkan, filariasis ini nyamuknya satu kah, banyak kah yang bisa menyebarkan? Banyak. Kalau tadi malaria Anopheles doang. Terus kalau DBD, Aedes, ya. Terus kalau filaria ini bisa macam-macam. Dan nyamuknya ada di Sumedang ada. Kulek ada nggak? Ada. Coba aja lihat ke daerah Dokter Conggah. Di sana banyak kolam juga yang misalnya di perkampungan yang tidak dipakai gitu kan. Gak ada ikannya kan gitu. Terus capek-capek bikin kolam gak ada ikannya kan gitu. Dan teman-teman, tadi kan saya bilang di awal, dan yang khas dari filaria itu kita ngambil darahnya nggak sembarangan, ya. Kalau harus kapan ngambilnya? Ada yang tahu? Siang hari kah? Malam kah? Malam ya. Jangan salah kaprah, nanti pas ngambilnya kok siang, pas nggak ada filarianya nih di darahnya. Ya sangat wajar ketika ditanya kapan ngambilnya. Jadi ngambil darahnya ketika aktivitas filaria itu aktif, dan itu terjadinya malam hari gitu. Ini yang dan
kita kan tidak tahu nih si kasus ini kan munculnya sekian tahun kemudian, beda dengan DBD. Sekarang dia terisap sama nyamuk Aedes yang ada virusnya, dia sekian hari kemudian bisa langsung berjalan. Kalau ini enggak, ketahuannya sudah membengkak, sudah pembuluh darahnya tertutup dan lain sebagainya, sehingga kelihatan banget, dan ini efeknya luar biasa juga secara fisiologis ya. Kalau saya sengaja nggak tampilin gambar-gambarnya karena saya melihatnya nggak kuat. Jadi bisa Anopheles, Aedes, Kulek, Mansonia, Aedes, sehingga kalau teman-teman suruh milih dari ketiga itu, teman-teman mau pilih yang mana? Enggak mau tiga-tiganya. Nah, kan kalau pilihan mah harus milih, gitu ya. Nanti disalahkan nggak milih. Ya, teman-teman bisa jawab sendiri lah. Ya. Karena dari vektornya saja, dan kita bisa lihat. Anopheles mungkin masih jarang di Sumedang, tidak semua tempat ada gitu. Tapi kita lihat Aedes, Kulek, Mansonia gitu ya, kan ada itu Kulek apalagi gitu. Makanya ketika misalnya satu daerah terjadi KLB filaria, kalau saya mengamatinya, melihatnya langsung lihat ke terminal atau sumber transportasi. Di Sumedang ini jalurnya kemana saja nih, bus? Ternyata kan semua Jawa Barat hampir ada kan jalan. jadi kita juga harus melihat itu. Jadi bisa misalnya kenanya sumbernya ada di daerah Kota Bekasi misalnya, kan ada jalurnya di Sumedang juga mobilnya gitu. Nyamuknya juga ada. Nah, jangan sampai dia kenanya di mana, nyamuknya mengisap di situ. Medianya bisa macam-macam, bisa lewat bus dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang jelas di lingkungan kita vektornya ada gitu. Ini yang mengkhawatirkan gitu. Jadi jangan tenang-tenang ketika di suatu kabupaten ada yang positif, kita leha-leha nggak waspada gitu. Jadi kuncinya itu. Ini tadi sudah saya sampaikan. Ini datanya, termasuk karena sulit untuk ini di Kemenkes, saya cari-cari data yang hampir per tahunnya tuh susah banget. Ini saya nemukan 2010-2018 ya, walaupun ada tapi tidak besar. Ya kalau kebiasaan mah sama dengan kita tadi tahu siklus hidupnya, kita akan tahu karena kita tidak bisa beneran. Jadi bicaranya nanti nyamuk apa dulu nih, kebiasaannya seperti apa. Tadi film tadi membantu nggak? Palingnya kan itu kita tahu gambarannya. Oh kalau Kulek seperti ini, Aedes seperti ini gitu ya. Dan kita sih kemarin coba syuting film baru ya, Ibu Nenek update ini karena tadi namanya masih lokal, masih P2B 2 gitu. Udah lama banget. Kemarin ada anggaran, tahun ini kita ada syuting video baru, palingnya nanti bisa lebih diupdate lagi sehingga nanti adik kelas mungkin ataupun teman-teman kalau berkunjung lagi nanti kita tahun depan bisa sudah launching filmnya itu. Nah ini bonusnya ya. Ada yang tahu zoonosis? Kalau vektor masuk zoonosis enggak? Penyakit menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya? Masuk ya? Masuk. Nah sekarang saya ingin memperlihatkan ya, semoga ini tambahan saja. Ini kemarin permintaan dari Dinas Kesehatan Majalengka, saya sampaikan. Nanti bisa teman-teman baca. Ini ada 4 golongan zoonosis yang nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Yang pertama tuh disebabkan oleh bakteri. Kita bisa lihat di sebelah kanan saya, kiri saya ini adalah
nama penyakitnya, terus penyebabnya, hewan yang terinfeksinya, cara penularan. Ya, minimal dari informasi ini kita bisa menggali lagi. Ya, ini nanti barangkali teman di kemudian hari membutuhkan informasi terkait ini bisa searching lagi. Ya. Terus yang kedua virus. Ya. Ada flu burung, flu babi. Jadi ilmu Kesmas tuh, ya, nggak akan basi, benar betul? Tinggal kitanya gitu ya, karena ini terus berkembang. Ya. Ya, ada flu burung, flu babi, rabies. Nah, rabies nih, saya kira di Sumedang banyak yang punya. Itu juga kan di daerah pegunungan sangat penting mereka bagi petani. Nah, kita jaga kondisi penyakitnya gitu. Ya. Itu PR lagi gitu ya, kerjaan lagi yang harus kita lakukan. Jadi saya bilang tadi harus ada prioritas. Kalau pengen semua, udah deh, lelah kita sendiri, capek gitu ya. Udah kapasitas kita terbatas gitu ya, sumber dana juga terbatas gitu ya. Terus yang ketiga, ini terkait parasitnya. Nah, ya, tadi termasuk filariasis masuk juga. Nah, yang paling bawah ini ada yang sudah pernah baca kasusnya. Ya, jadi tidak hanya nyamuk gitu ya, lalat, terus apalagi tikus. Ya, jadi banyak yang harus kita pelajari lagi. Tinggal nanti konsen teman-teman ketika sudah bekerja di apa, ya, paling nggak dasarnya ada, kita bisa lebih maksimalkan, gitu ya. Biasanya kalau terkait sapi daging itu kalau kurban baru deh ramai-ramai muncul gitu ya. Gitu ya. Padahal teman-teman departemen peternakan juga sebenarnya dia melakukan gitu screening itu. Tapi informasinya kan kadang-kadang nggak nyampe juga ke kita. Dan ini yang keempat, jamur, ya. Saya kira itu Bapak dan Ibu, teman-teman semua, semoga bermanfaat. Ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang perlu didiskusikan, boleh. Ada? Iya. Oh ya, siap. 2 orang katanya. Boleh yang depan dulu? Mengenai penyebaran informasi yang Bapak sampaikan tadi, dari awal dari awal terbentuknya Litbangkes ini kan berfokus di penelitian ya Pak. Sampai sekarang sudah beberapa penelitian yang dilakukan dan hasil penelitiannya kan berbentuk jurnal atau misalkan publikasi lainnya ya Pak. Nah, untuk tahun 2022 sekarang ini sudah berapa publikasi ilmiah yang telah dimunculkan oleh Litbangkes? Kemudian apakah ada portal yang untuk bisa kami akses untuk hasil-hasil penelitian tersebut? Dan untuk dan biasanya kan Pak, penyakit yang ditimbulkan nyamuk seperti yang tadi Mas seperti malaria, demam berdarah, pneumonia, dan kaki gajah. Untuk sampai dengan sekarang ini, apakah Litbangkes menemukan adanya evolusi virus ataupun bakteri yang ada di dalam nyamuk yang bisa berpotensi menyebabkan KLB ataupun berpotensi menyebabkan pandemi di kemudian harinya? Luar biasa pertanyaannya. Baik, saya lupa tadi di depan, harusnya saya menyampaikan. Jadi teman-teman, ini jadi Kementerian Kesehatan sekarang tuh lagi bertransformasi programnya, ya. Imbasnya adalah kelembagaan kita. Jadi ada yang sudah tahu sekarang tuh Badan Litbang dihilangkan, berubah jadi BKPK, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Jadi semua unit yang tidak hanya di Kemenkes, teman-teman, karena ada kebijakan pemerintah bahwa semua peneliti itu dia bersatu di yang namanya BRIN, Badan Riset Intervensi Nasional.
Nah, kemarin nih kita ya di Loka dan satker yang lain yang ada di bawah Badan Litbang ada pilihan, Pak. Jadi kan kita nih ada peneliti di sini dan Litkayasa sama tenaga yang lain. Yang fatal itu adalah yang paling urgen diselesaikan itu adalah peneliti. Jadi ditawarin tuh, termasuk saya, Anda mau pindah jadi mau tetap jadi peneliti atau pindah ke fungsional yang lain, gitu. Resikonya apa? Kalau tetap di peneliti, berarti Pak Anda harus pindah ke BRIN, gitu ya, tidak di Kemenkes lagi. Sama di kelautan, di agama, di pokoknya semua kementerian dan lembaga yang ada unit litbangnya itu harus gabung ke BRIN, gitu. Sehingga apa dampaknya? Nah, sampai hari ini teman-teman, ya ini ya nasib ya kali ya. Jadi yang UPT ex UPT Badan Litbang termasuk Lokal Litbang Pangandaran ini statusnya masih Lokal Litbang, padahal si unit kerja utamanya tuh sudah nggak ada lagi, udah dirubah jadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, gitu ya. Jadi itu. Jadi kita tuh sekarang tuh melakukan apa yang bisa kita lakukan, Pak, terus terang, ya, sehingga kita memaksimalkan yang ada, gitu ya. Nah, terkait penelitian, kita alhamdulillah sebenarnya sudah punya jurnal yang sudah terakreditasi, namanya Aspirator. Nanti teman-teman bisa searching. Nah, karena kelembagaannya berubah, si sumber dana juga dibintangin tuh, Pak, nggak bisa dicairin. Sehingga kita berkolaborasi dengan perkumpulan yang terkait nyamuk yang kira-kira bisa mengelola, sayang kan, jurnalnya sudah terakreditasi, sudah bagus pengelolaannya, termasuk ini adminnya, ini yang selalu berkomunikasi dengan editor, dengan penulis, gitu ya. Itu akhirnya kita berkolaborasi menyerahkan ke perkumpulan entomologi, ya, PEKI ya, gitu. Ya, sehingga masih tulisan paling enggak kontribusi, silakan teman-teman kalau mau menulis, mau melihat hasil publikasi ada, tinggal di searching jurnal Aspirator pasti muncul. Kalau web kita ada, tinggal di searching Lokal Litbangkes Pangandaran, namanya masih itu webnya, karena kita juga belum bisa merubah dan lain sebagainya, gitu. Kalau hasil dulu sih ada portal tersendiri ya di Badan Litbang tuh nempel semua hasil penelitian baik dari yang satker UPT maupun yang utama tuh ada laporan, termasuk diseminasi hasilnya itu ada ya. Dan bahkan saya sering mengunduhnya karena itu penting, saya menyadari ini kemudian hari penting kalau tidak saya unduh. Padahal sebenarnya capek-capek dan di situ tempatnya, gitu ya, tempat menyimpan datanya. Tapi kejadian kan, lembaganya nggak ada, pasti itunya juga pengelolaannya bermasalah, gitu. Ya disyukurkan, alhamdulillah saya beberapa sudah mendownload itunya. Ya. Terus selanjutnya yang ketiga apa ya? Kalau teman-teman lihat yang di UGM Jogja yang terkait Bogoria yang kita tanam itu sebenarnya adalah, kalau beberapa hasil penelitian yang terbit di jurnal kita aja menyebutkan bahwa sebenarnya sudah ada itu terjadi ya, gitu. Tinggal masalahnya di daerah kita itu sudah seperti itu atau enggak, gitu. Dan itu harus ya teman-teman bisa lakukan penelitian untuk misalnya wilayah Sumedang, gitu ya, untuk mengecek aja, gitu ya. Terus yang terakhir tadi yang keempat apa ya, saya lupa lagi, ada yang lewat nggak? Kalau ini kan akademik ya, kuliahan.
ya lain sombong ya. Sebenarnya kalau butuh referensi buku terutama yang cetak, karena kita tiap tahun tuh selalu pengadaan buku itu, ini naik aja ke atas perpustakaan kita itu bisa juga lewat online dulu, lihat dulu bukunya ada enggak, nanti bisa datang ke Pak Dani di atas di lantai 2 ini. Itu kalau saya bilang dulu daripada tempat saya kuliah gitu ya, karena kebutuhan tadi teman-teman peneliti majukan tuh, saya butuh buku ini buku ini, jadi tiap tahun ada terus nama terus, jadi nanti bisa teman-teman lihat. Termasuk kita tuh dikirimin jurnal, tidak hanya milik kita, dari kolega yang lain juga ngirim ke kita gitu. Bahkan dulu waktu masih Badan Litbang tuh jurnal se-Indonesia ya, baik itu milik kita Pangandaran, Salatiga, Banjarnegara, semua ada tuh seluruh Indonesia jurnalnya. Dan saya kira masih bisa diakses sih sekarang. Tinggal pakai kata kunci aja untuk itu. Oke, yang kedua, yang terakhir, siapa tadi? Udah? Oh ya, maaf ya. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga sehat dan sukses selalu. Saya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Ya, jangan lupa calling saya kalau ada hal-hal yang bisa kita diskusikan. Saya sangat senang sekali. Terima kasih. Saya mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Arda yang sudah menyampaikan materi yang pertama. Mohon maaf ya teman-teman, dibatasi untuk jumlah pertanyaannya karena memang sudah memasuki ke materi yang kedua. Mungkin nanti kalau ada yang ingin berdiskusi lanjut bisa menghubungi pribadi ya kepada Pak Arda, ada webnya, ada WA-nya juga, silahkan ada emailnya juga kalau mau berdiskusi lanjut. Ya, untuk selanjutnya ada materi yang kedua yaitu tentang identifikasi genera jentik dan juga nyamuk yang akan disampaikan oleh Bapak Umar Yandi. Beliau S2 entomologi dari IPB. Jadi silahkan teman-teman, kebetulan kepala lab dari entomologi juga, kalau tadi Pak Arda kepala lab dari lab Kesling, jadi nanti silahkan teman-teman yang tertarik